Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Kori. Kali ini saya akan membahas tentang perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang ramah bagi anak sangat membantu perkembangan anak dan dapat mencegah tindakan yang berbentuk pelanggaran norma dalam masyarakat ataupun tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan. Menurut Arif Gasita mengenai perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Berarti dilindunginya hak anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sendiri atau bersama para pelindungnya. Tindak pidana dalam wilayah Indonesia terus terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Menurut Ketua KPAI Aris Merdeka Sirait, kasus kejahatan semakin meningkat. Sebaliknya anak yang sebagai korban kekerasan menurun. Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur dalam pasal 6. Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Berdasarkan bunyi pasal 4 ayat 2 butir 1 dan 2 Dasar Penanganan Anak yang Berkonflik Hukum atau ABH, dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana. Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuannya atau dasar pemikiran dari peradilan anak atau juvenile justice itu sendiri, bertolak dari pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Jelas perlunya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana. Hal ini perlu adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Berdasarkan beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang masalah perlindungan dan penanganan terhadap anak dalam peradilan pidana sebagai berikut. Yang pertama ada Declaration of the Child tahun 1959 atau yang disebut juga Deklarasi Hak Anak-anak. Yang kedua ada United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau yang disebut juga the Beijing Rules. Yang ketiga ada Convention of the Right of the Child atau yang disebut juga dengan Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 Resolusi MUU PBB. Dan yang keempat ada United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, the Riot Guidelines. Yang kelima ada United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived for the Liberty. Berdasarkan beberapa ketentuan instrumen-instrumen internasional yang telah disebutkan tadi, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dalam upaya mencapai kesejahteraan anak, khususnya perlindungan anak dalam hukum pidana. Berbagai instrumen internasional mempedomani dan mengatur mulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan, sampai anak ditetapkan dalam lembaga yang menghormati hak-hak asasi anak. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan retroaktif. Sistem peradilan pidana anak meliputi yang pertama penyidikan dan penuntutan, yang kedua persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan lingkungan peradilan umum, yang ketiga pembinaan, pembimbingan, pengawasan,
dan atau pendamping selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana. Pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sedang menjalani proses hukuman. Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak dalam masa pasca menjalani hukuman supaya anak tidak melakukan atau terhindar dari tindakan pidana pengulangan. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan yang telah memiliki pengalaman dalam menangani permasalahan sosial cukup efektif menjadi tempat menjalani pembinaan dan pemulihan anak. Setelah menjalani proses peradilan tersebut dan menjalani pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA sebagai tempat pembinaan narapidana anak. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan proses pembinaan yang baik agar anak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik setelah selesai